Shalom, selamat pagi bersama saya Timotius Kurniawan dari kota Probolinggo. Masih bersama-sama dengan saudara di minggu pagi hari ini kita kembali belajar tentang kebenaran firman Allah. Karena banyak sekali yang share kepada saya ketika mereka belum hidup di dalam Kristus, ketika mereka hidup di dalam dosa, mereka tuh banyak sekali yang berkata bahwa segala apa yang mereka lakukan, mereka kerjakan, itu tidak ada yang menghasilkan berkat. Memang keuangan itu masuk kepada mereka, mereka mendapatkan banyak hasil, tapi begitu mereka mendapatkan banyak hasil, banyak juga yang keluar. Kesehatannya juga tidak terpelihara, banyak yang sakit, pergi ke dokter, periksa ini, periksa lab, ternyata semua dalam kondisi yang baik-baik saja, tetapi tubuhnya tidak merasa sehat. Begitu pula dengan rumah tangganya, pekerjaannya selalu timbul masalah demi masalah, silih berganti. Firman Tuhan berkata, dosamu yang menghambat engkau untuk menerima sesuatu yang baik dari Tuhan. Sekali lagi, Tuhan Yesus berkata, dosamu yang menghambat apa yang terbaik yang akan terjadi kepada engkau. Dan kabar baiknya, mari kita semua sama-sama buka Alkitab kita. Kabar baiknya, kita buka di Injil Lukas, pasal yang ke-15 ayat yang pertama. Demikian firman Tuhan saya bacakan. Injil Lukas pasal 15 ayat yang pertama. Para pemungut cukai dan orang-orang berdosa biasanya datang kepada Yesus mendengarkan dia. Sekali lagi. Para pemungut cukai dan orang-orang berdosa, garis bawahi, biasanya datang kepada Yesus untuk mendengarkan dia. Wow. Pada mulanya adalah firman. Dan firman itu datang bersama-sama dengan dia. Dan firman itu adalah Allah. Amin. Pada mulanya adalah firman. Firman itu datang bersama-sama dengan Allah. Dan firman itu adalah Allah sendiri. Dan ini dikatakan ketika para murid bersama Yesus menghadapi suatu pelayanan yang dituliskan di Injil Lukas pasal yang ke-15 ya. Para pemungut cukai dan orang-orang berdosa. Wow. Ini luar biasa sekali. Para pemungut cukai beberapa waktu yang lalu saya katakan mereka itu adalah preman-preman ya. Mereka itu adalah korak dalam bahasa Jawa Timurnya ya. Korak itu adalah kotoran rakyat ya, singkatannya seperti itu katanya. Nah, para preman-preman dan kotoran-kotoran rakyat itu, mereka biasanya berkumpul mendengarkan Yesus berbicara. Yesus itu adalah firman Allah yang hidup. Seperti yang katakan tadi, pada mulanya adalah firman. Firman itu datang bersama-sama dengan Allah, firman itu adalah Allah. Jadi mereka orang-orang berdosa, orang-orang preman, kotoran-kotoran rakyat, ya, sampah-sampah masyarakat, mereka biasanya berkumpul bersama-sama untuk mendengarkan firman. Jadi tidak ada alasan bagi orang yang berdosa, saudara dan saya, untuk kita tidak mendengar firman. Tidak ada alasan. Justru firman itu untuk saudara dan saya. Engkau yang belum kenal Yesus, engkau yang belum pernah mendengarkan firman, ayo kita datang, kita berkumpul. Sah kok itu, kita kumpul bersama golongan para begajul-begajul itu sah. Firman Tuhan berkata. Kenapa hal ini bisa terjadi? Karena yang mengumpulkan itu pun yakni si Lewi, anak Alfeus. Dia juga seorang preman. Dia mengumpulkan mereka mengadakan suatu perjamuan yang besar, orang-orang yang berdosa itu. Dan Yesus berbicara di sana. Firman Allah dibagikan di sana. Jadi kalau kita itu punya komunitas, punya community orang-orang yang belum kenal firman, kita sah mengumpulkan mereka untuk kita mengadakan suatu perjamuan dan kita berbicara tentang firman Allah. Hal itu terjadi sesuai dengan apa yang tertuliskan di dalam Alkitab. Itu kabar baiknya. Bahwa firman, bahwa Yesus itu datang untuk orang yang berdosa. Tadi banyak yang mengeluh ketika saya belum hidup di dalam Kristus. Penderitaan, bahkan impitan ekonomi itu silih berganti datangnya. Tetapi kabar baiknya sekarang, Yesus justru berada, firman justru dikatakan di kumpulan para preman, di kumpulan juga mereka-mereka sampah masyarakat, orang-orang yang berdosa itu tadi,
Dan mereka dikumpulkan di sana untuk mereka mendengarkan firman. Dan Alkitab di sini di Injil Lukas mengatakan biasanya. Kalau dikatakan biasanya itu sudah sering kali. Kalau dikatakan biasanya itu sudah menjadi rutinitas. Kalau dikatakan biasanya itu sudah terjadi setiap hari, setiap minggu, setiap bulan. Dan ini sudah rutin terjadi. Lalu orang-orang yang berdosa, saudara dan saya, justru kita tuh harusnya rutin dengar firman Tuhan. Kita rutin datang kepada Tuhan. Haleluya. Amin. Tidak ada halangan loh bagi orang berdosa untuk kita itu dengar dengan Tuhan. Kenapa Tuhan tuh mencari orang-orang yang berdosa, suka kepada orang-orang yang berdosa untuk mereka itu bertobat, ya. Salah satu contoh, saya ambil contoh itu adalah Rahab. Ketika itu gereja Tuhan, umat Tuhan yang dipimpin oleh Yosua, mereka tidak masuk tanah perjanjian, dia diintai dulu. Kota mana dulu yang tidak mereka masuki? Ternyata mereka itu tidak masuk di kota Yeriko. Dan mereka itu mengirim intel, mengirim para pengintai. Mereka diterima oleh Rahab. Apa yang terjadi? Ternyata Rahab itu berkata, Tuhanmu itu penuh dengan mujizat. Halo, sekali lagi. Rahab itu berkata, Tuhanmu itu penuh dengan mujizat, penuh dengan perbuatan-perbuatan ajaib, penuh dengan perbuatan-perbuatan dahsyat. Wow, kenapa orang berdosa bisa berkata seperti itu? Kita tahu kan siapa Rahab? Dan tidak dipungkiri kalau dia itu perempuan yang berdosa. Dan Rahab berkata, telah aku dengar bahwa Tuhanmu telah mengeringkan laut terbelah untuk umatnya menyeberangi laut terbelah menuju tanah perjanjian, tanah yang berlimpah susu dan madunya. Tuhan menyibakkan jalan kematian untuk mereka yang percaya berjalan bersama Dia menuju kepada kehidupan. Tuhan menyibakkan seluruh kemacetan bisnismu, seluruh kemacetan keuanganmu untuk saudara dan saya berjalan menuju kepada kesuksesan. Tuhan menyibakkan segala kutuk, segala sakit penyakit, dan segala kesialan untuk kita berjalan bersama Dia menuju suatu kehidupan yang berkelimpahan. Tuhan menyibakkan seluruh kehancuran yang ada di dalam rumah tanggamu, yang ada di dalam pekerjaanmu, yang ada di dalam komunitasmu, yang ada di dalam komunitas pada waktu engkau studi, disibakkan oleh Tuhan untuk saudara dan saya berjalan untuk menuju suatu kemenangan yang sudah Tuhan sediakan di tanah perjanjian, tanah yang berlimpah susu dan madunya. Dan ini didengar loh oleh Rahab, ibu seorang pelacur. Bahkan dia di sana dikatakan seorang mucikari atau seorang germo. Sekali lagi, kalau laut terbelah aja disibakkan oleh Tuhan, Rahab percaya kok segala problemmu, segala masalahmu itu akan disibakkan oleh Tuhan. Saudara itu disibakkan di sebelah kanan, dibuang ke kanan, di sebelah kiri, dibuang ke kiri, dibentuk suatu tembok air, dan tempat orang benar lewat yang dipimpin oleh Tuhan, di sana itu tanah yang kering, tidak ada hambatan. Kalau Tuhan bisa menyibakkan air laut, Tuhan pun mampu menyibakkan segala problem dan masalahmu. Tuhan pun mampu menyibakkan segala kemacetan bisnismu. Tuhan pun mampu menyibakkan segala keruwetan di dalam rumah tanggamu. Tuhan pun mampu menyibakkan segala sakit penyakit yang hendak menggerogoti engkau dan hendak membinasakan engkau. Halo, selamat pagi. Siapa yang dengar? Orang percaya, orang Kristen? No. Justru Rahab yang dikatakan di sana dia seorang germo, seorang mucikari. Rahab mendengar, dan ketika dia mendengar, imannya timbul. Iman timbul dari pendengaran akan firman Tuhan. Kenapa saya katakan firman Tuhan? Hanya Tuhan yang punya firman yang mampu menyibakkan air laut terbelah. Sekali lagi, hanya Tuhan yang berfirman untuk laut terbelah tersibak menjadi dua bagian, kanan dan kiri. Halo, haleluya. Dan ini didengar oleh Rahab. Rahab percaya. Oleh sebab itu Rahab berkata kepada para pengintai-pengintai itu, aku menyelamatkan engkau. Dan sebaliknya, ketika engkau sudah selamat keluar dari pengepungan di kota ini, ingatlah kepada kami. Dan orang-orang itu tadi
yang dipimpin oleh 12 kepala suku, ya, di antaranya di sana ada Yosua bin Nun dan juga ada di sana Kaleb bin Yefune. Mereka berkata apa? Ini kami punya kain kirmisi, taruh di ambang pintu rumahmu dan jendelamu, supaya nanti ketika kami menyerbu ke tempat ini, orang-orang kami akan kami beritahu bahwa ada tanda kain kirmisi yang berwarna merah di ambang rumahnya, ada di ambang jendelanya. Jangan sekali-kali dimasuki, karena aku sudah berjanji untuk menyelamatkan keluarga itu. Dan kumpulkan semua kerabatmu di dalam rumah itu. Dan bila kerabatmu di luar rumah, di luar tanggung jawab dan sumpah kami. Itu yang mereka katakan. Halo, Rahab, orang yang berdosa, dia dengar perbuatan ajaib mujizat Tuhan. Dia percaya kepada Tuhan. Wow, haleluya. Maria Magdalena dari kota Magdala yang penuh dengan sakit penyakit. Penuh dengan sakit penyakit. Justru 7 setan, 7 roh jahat itu merasuki dia. Sudah sakit-sakitan, dirasuk roh jahat, stres, hampir mendekati gila. Tidak ada orang yang mau mendekati Maria Magdalena. Ini orang sudah dipinggirkan, ini orang sudah nggak pakai. Ngapain kita datang kepada orang stres? Ngapain kita nyelamatin orang stres? Tapi sekali lagi, firman Tuhan berkata, Yesus datang dan melepaskan Maria Magdalena dari 7 roh jahat dan menyembuhkan sakit penyakitnya. Ini loh yang melayani Yesus. Perempuan-perempuan ini melayani Yesus. Ada Maria Magdalena, ada Yohana istrinya Kusa, dan lain sebagainya. Mereka itu melayani Yesus. Mereka itu melayani Yesus. Oke, sekali lagi, para pelayan Tuhan, para hamba-hamba Tuhan, jangan sekali-kali menolak seorang yang berdosa, seorang yang stres sudah dilepaskan dari segala ikatan untuk melayani Tuhan. Apalagi mereka yang punya background, yang notabene tidak cocok di gereja Tuhan, justru di sana Tuhan itu pakai. Tapi di gereja sebaliknya, mereka itu selalu pilih-pilih. Siapa dia mau melayani Tuhan? Dia itu dulunya seperti ini loh. Dia dulunya utang nggak bayar. Dia itu dulunya preman. Dia itu dulunya. Selalu background latar belakangnya itu semua yang disorot. Padahal Yesus saudara yang dilayani tidak pernah menyorot seperti ini. Justru Yesus itu pakai Maria Magdalena. Maria Magdalena dengan kemauannya di sini dan keinginannya dia sendiri, dia itu melayani Yesus. Wow, haleluya, gereja yang dikasihi Tuhan. Kita semua berharga di mata Tuhan. Sekalipun background kita orang berdosa, Tuhan Yesus tidak melihat background saudara. Tuhan Yesus melihat perubahan dari kehidupan saudara. Yang dulunya acuh sama firman, yang dulunya tidak bertuhan, tapi ketika mendengar firman, engkau mengambil keputusan untuk berbalik dari tingkah langkahmu yang jahat, sepenuhnya ikut firman. Di situ Tuhan beracara, di situ Tuhan pakai, di situ Tuhan promosikan. Gak perlu gentar. Halo, haleluya. Kalau Tuhan bisa pakai Maria Magdalena untuk melayani dia, Tuhan juga bisa pakai perempuan Samaria untuk dia bertobat. Sekalipun bangsa Samaria ini tadi, orang-orang Samaria ini tidak pernah bergaul dengan orang-orang Yehuda, dengan orang-orang Yahudi. Mereka itu digolongkan warga negara kelas 2. Mereka itu minoritas, mereka itu miskin, mereka itu penyembah berhala, dan mereka itu tidak pantas untuk diajak bergaul. Mereka itu adalah orang terkutuk, mereka itu orang-orang yang hendak dimusnahkan. Itu orang-orang Samaria. Tapi justru Yesus datang kepada perempuan Samaria ini dan minta minum lagi. Sampai perempuan ini heran. Tuhan, kalau dipikir nenek moyang kami itu kan satu sama orang Yahudi. Bapak Yakub, Bapak Abraham, Bapak Ishak yang membuat sumur ini yang sampai hari ini kami bisa meminumnya. Tetapi kenapa dari sempalan suku yang lain itu tidak mengakui kami? Bukankah kita itu sama-sama orang Kristen? Cuma bedanya mereka dari seberang sana itu mereka itu lebih kaya. Gerejanya lebih gede, lebih elit. Dan mereka bisa mengadakan ibadah di mal-mal besar. Dan mereka bisa mengadakan ibadah di gereja-gereja yang full dengan AC. Yang tempat parkirnya lapang. Sedangkan kami melayani, kami bertumbuh di gereja
Jangankan tempat parkir. Lu, gereja aja masih sewa. Jangankan tempat parkir, gerejanya masuk gang. Motor aja dititipkan di depan. Kenapa kami tidak dianggap? Apakah kami dianggap sebagai seorang Samaria? Halo, sekali lagi. Tuhan Yesus justru datang kepada orang Samaria. Yesus datang kepada perempuan ini. Beri kami minum. Dan perempuan sampai heran. Masakan kau seorang Yahudi minta minum kepada aku seorang Samaria? Yesus gak peduli apa kata perempuan itu. Dan Yesus berkata, engkau belum tahu siapa aku. Akulah sumber air kehidupan. Kalau engkau minum air daripadaku, engkau tidak akan haus lagi selama-lamanya. Tapi kalau engkau minum dari sumber ini, besok pagi engkau harus mengambil lagi untuk meminumnya. Perempuan itu bilang, berikan kepada kami air kehidupan itu. Berikan kepada kami air itu. Yesus berkata apa? Panggil dulu suamimu kemari. Dan perempuan ini bilang, aku tidak bersuami. Wow. Yesus berkata, benar perkataanmu ibu. 5 orang itu memang bukan suamimu. Dan saat ini, yang hidup bersama-sama dengan engkau, itu juga bukan suamimu. Perempuan yang terkejut. Perempuan ini ternyata hidup dengan 6 laki-laki. Entah 5-nya itu sudah terbuang atau berganti seiring dengan berjalannya waktu. Yang saat ini pun hidup bersama dia tanpa ikatan resmi sebagai suami istri. Di situ Yesus menyingkapkan bahwa engkau harus dilepaskan dari dosa perzinahan. Kalau engkau mau air kehidupan. Halo, haleluya. Kalau mau engkau masuk dalam kerajaan surga, segala dosa perzinahan itu harus dilepaskan, harus bertobat. Perempuan itu bilang apa? Benar katamu. Bahwa yang saat ini bersama-sama dengan aku bukan suamiku. Wow, haleluya. Tuhan Yesus baik. Dan saat itu juga dia masuk ke dalam kotanya, dia masuk ke dalam pemukimannya, dia berkata kepada mereka, ayo ikut aku. Karena Mesias yang kamu tunggu-tunggu sekarang sudah ada. Firman yang hidup itu ternyata ada di hadapan kita. Wow. Allah yang kita sembah, Allah yang kita nantikan datang di Samaria. Glory, haleluya. Yang selama ini kita tuh hanya terhitung keturunan dari Bapak Abraham, Ishak, dan Israel. Tapi kita tidak pernah dianggap sebagai komunitas mereka. Tapi justru saat ini Tuhan mereka sendiri yang datang kepada kita. Halo, haleluya. Saudara yang dikasihi Tuhan. Seberapa gelap dosamu, seberapa kelam latar belakangmu. Kalau engkau bertobat, engkau berbalik, ada perubahan karakter, ada perubahan perilakumu, diperhitungkan oleh Tuhan untuk engkau masuk menjadi warga negara kerajaan surga. Halo, haleluya. Dan banyak dari antara kita, golongan kita, orang-orang Kristen, mereka itu yang jealous, mereka itu yang sirik ketika kita itu datang untuk melayani Tuhan. Wow, kenapa bisa demikian? Yuk kita buka sebentar kembali di Injil Lukas pasal yang ke-15 ayat yang kedua. Injil Lukas pasal yang ke-15 ayat yang kedua. Maka bersungut-sungutlah orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat. Katanya, ia menerima orang yang berdosa dan makan bersama-sama dengan mereka. Wow. Justru orang Farisi, ahli Taurat, orang Farisi ini adalah golongan mereka yang merasa elit. Inilah pembela tokoh dari Taurat. Aku menjalankan agamaku bersama kaum kerabatku dengan tanpa celah. Sepenuhnya aku lakukan. Itu adalah orang-orang Farisi. Begitu pula dengan ahli-ahli Taurat. Aku mengerti kitab Taurat itu ditulis dalam bahasa Ibrani. Jadi mereka yang membacanya harus membaca dengan bahasa Ibrani. Karena itu tulisannya adalah tulisan Ibrani. Dia menjabarkan bagaimana kejadiannya, bagaimana caranya prosesi untuk menyembah Tuhan, tata cara masuk di dalam rumah Tuhan, tata cara memberikan korban persembahan, tata cara mengadakan korban keselamatan, dan korban penebusan dosa. Mereka tuh ngerti, tahu, dan tahu.
Sehingga dengan pengetahuan mereka, mereka mendapatkan suatu golongan, mendapatkan suatu kasta, mendapatkan suatu tingkatan. Tingkatan pertama, tingkatan para imam. Ya, mereka itu semua harus bersama dengan keluarganya hidup tidak bercela. Bisa baca Ibrani, mengerti perkataan tentang 5 kitab Musa. Wow. Digolongkan lagi, bawahnya lagi, mereka itu aristokrat. Mereka itu golongan orang-orang terpelajar, golongan orang kaya. Banyak orang Farisi masuk di golongan ini. Dan digolongkan lagi, mereka itu yang juga bersekolah, memahami, belajar tentang kitab Taurat dari titik komanya. Semua dipelajari untuk diterapkan dalam hidupnya. Mereka masuk golongan ahli-ahli Taurat. Dan golongan yang terakhir, kasta yang terakhir, mereka yang sudah kerja di ladang, mereka yang mengembalakan, mereka yang datang ke bait suci bila ada upacara-upacara besar. Karena mereka itu, ya boleh dikatakan, mereka itu cuma memberi sumbangan aja. Mereka itu cuma dikasih kontribusi untuk memelihara pekerjaan Tuhan. Dan kalau panennya meningkat, persembahannya juga meningkat. Dan kalau berkatnya melimpah, mereka juga mengadakan persembahan berlimpah. Justru imam-imam kepala ini tadilah yang menikmati persembahan-persembahan dari mereka. Tetapi kerohanian mereka tidak pernah diperhatikan. Mereka itu seakan-akan hidupnya itu dikasih beban, yakni aturan-aturan yang tertulis di dalam kitab Taurat. Harus kamu lakukan, harus kamu kerjakan. Kalau tidak, nah ini pakai persembahan, burung tekukur, burung merpati, anak domba, kambing, ya, bahkan anak lembu untuk mengadakan pendamaian, untuk mengadakan korban tebusan salah, korban tebusan dosa, dan itu dibebankan kepada mereka. Begitu pula dengan saudara dan saya. Kita orang-orang Kristen, ketika kita bertobat, ketika kita ingin melayani Tuhan, ketika kita dengar firman, justru ada golongan-golongan tertentu, ya, yang mereka notabene merasa bahwa pelayanan ini, bahwa gereja ini itu adalah milik mereka dan bersama dengan segala keturunannya. Maka kalau engkau tidak melayani di sana, harus melewati seleksi. Nah, kita lah yang menyeleksi. Nah, banyak sekali hambatan-hambatan ketika orang berdosa, ketika orang-orang pemungut-pemungut cukai ini tidak melayani Yesus. Justru dari golongan-golongan mereka ini tadi yang langsung menuduh dengan menjabarkan background, latar belakangnya. Kelemahan kita, kekurangan kita. Stop. Yesus tidak pernah membedakan kita dari latar belakang mana. Itulah sebabnya Yesus berkata kepada mereka, kepada orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat ini dalam suatu perumpamaan. Ada seorang pengembala kambing domba, gembala domba, ya. Pada suatu kali dia kehilangan seekor anak dombanya. Jadi domba itu biasanya digembalakan di padang, dan ketika menjelang sore hari gembala ini tadi akan berjalan di depan domba-dombanya untuk dibawa pulang. Dan domba-domba yang sudah senior itu biasanya berjalan, mereka itu di depan, dan mereka yang masih remaja kadang-kadang mereka itu ya dalam perjalanan karena jauh mereka tuh haus ataupun lapar, mereka menemukan makanan di jalan atau makannya belum selesai sehingga mereka itu tercecer dari barisan itu tadi, ya. Dan domba ini bukan seperti binatang yang lain. Ketika mereka itu sudah ketinggalan dengan rombongannya, mereka itu nggak bisa nyusul kalau nggak kelihatan rombongannya. Tapi kalau masih terlihat, mereka itu masih bisa menyusul dengan berlari-lari. Dan sifat dari domba ini tadi ketika dia sudah lihat rombongannya, dia panggil-panggil sudah nggak dengar, nggak ada lagi. Dia itu nggak lari ke sana kemari sampai tersesat, enggak. Dia itu akan diam di tempat dan dia itu akan mencari tempat perlindungan. Kalau di sana itu ada gua, ada ceruk dari batu, dia akan berlindung di sana. Ataupun kalau nggak ada, dia itu akan duduk, akan berbaring di tempat di jalan itu tadi. Itu adalah sifat domba. Dan gembalanya ketika sudah memasukkan domba-dombanya di dalam kandangnya, pasti dihitung. Tadi berangkatnya 100. Tuh, kurang 1. Nah, gembala ini tadi menutup pintu itu tadi dan ditinggal. Dia sudah nggak peduli lagi dengan 99 ekor domba-domba yang sudah masuk di kandang. Dan dia berjalan kembali mengikuti rute
di mana tadi domba-domba ini tadi dibawa pulang. Karena di sepanjang rute itulah dia itu bisa menemukan domba yang tercecer, ya. Dan begitu dia mencari, biasanya dari kejauhan dia itu sudah akan mendengar sayup-sayup dari suara anak domba atau domba yang remaja ini tadi panggil-panggil. Karena dia merasa menyendiri. Di situ dia sudah tahu itu apa, dia tersesat di sana. Dan dia dengan bergegas untuk pergi di sana dan didapatinya bahwa domba itu tadi masih ada di rute atau di tempat di mana dari kawanan ini tadi berjalan. Nah, dengan sukacita diambilnya domba ini, bukan dipukuli, waduh kamu domba nakal, ya dipukul sana kemari. Lain kali ya, kalau kamu nggak tak cari, enggak. Tapi dia dengan sukacita dipegang, digendong, dibawa pulang. Nah, dengan sukacita yang luar biasa, bahwa satu ekor anak domba ini tadi sudah ditemukan, diselamatkan, dia bersyukur. Bila seekor domba aja berharga di mata Tuhan, apalagi saudara dan saya yang terhitung preman, yang terhitung korak, yang terhitung orang berdosa, yang terhitung sampah masyarakat, sampah rakyat. Kalau kita berbalik, kalau kita bertobat, kembali ikut Tuhan, tidak ikut dunia lagi, begitu luar biasanya dan berbahagianya Bapa kita di surga. Dan sampai malaikat-malaikat yang mengirim dia itu bersorak-sorai. Satu jiwa bertobat, seisi surga itu bersorak-sorai, goncang kerajaan surga. Sukacitanya luar biasa. Halo, haleluya. Gereja yang dikasihi Tuhan, milikilah hati atau karakter seperti seekor domba. Ketika kita tercecer, ketika kita sudah jauh dari rombongan, ketika kita sudah jauh dari barisan-barisan dan kita tertinggal oleh karena satu hal, karena kita ke kanan atau ke kiri, karena kita berkutat di tempat itu karena satu hal yang enggak sesuai dengan jalan Tuhan. Sekali lagi saya katakan, jangan pergi meninggalkan tempat itu sejauh-jauhnya. Tapi menetaplah di situ, menetaplah di jalur Tuhan. Sampai nanti gembalamu datang. Sampai nanti Tuhan kirim gembala yang sejati. Sampai nanti Tuhan kirim nabinya, kirim hambanya, kirim orang yang cinta akan Tuhan. Untuk menarik saudara kembali, dibawa ke rute yang benar. Halo, haleluya. Jangan pernah meninggalkan tempat di mana engkau bertumbuh. Jangan pernah meninggalkan tempat di mana Tuhan mengangkat engkau. Jangan pernah meninggalkan tempat di mana Tuhan memberikan firman untuk engkau bertobat, mengenal Dia di dalam roh dan kebenaran. Diam di tempat, sekalipun problem, sekalipun sakit penyakit, sekalipun hambatan dari ekonomi yang terpuruk, diam di tempat. Halo, haleluya. Gembalamu akan mencari engkau. Sekalipun kau sudah terpuruk, Tuhan mampu menyibakkan segala keruwetanmu. Tuhan mampu menyibakkan segala kelemahan ekonomimu. Tuhan mampu menyibakkan jalan kematianmu. Tuhan mampu menyibakkan segala menjadi problem dan masalahmu. Halo, engkau, saudara dan saya, terhitung warga negara kerajaan surga. Haleluya, Tuhan sungguh baik. Kita buka sebentar di Filipi. Filipi pasal yang ketiga, ayat yang ke-20. Filipi 3 ayat yang ke-20. Demikian firman Tuhan. Karena kewargaan kita adalah di dalam surga. Dan dari situ juga kita menantikan Tuhan Yesus Kristus sebagai juru selamat. Saudara dan saya ini sudah diangkat sebagai warga negara kerajaan surga. Oleh sebab itu ketika engkau sudah terpuruk atau engkau sudah melenceng dari jalur yang seharusnya menuju surga, berdiamlah di tempat. Halo, saudara tetap dicari. Sampai terpuruk seberapa jauh dosamu, Tuhan tetap mencari. Firman tetap mencari. Dan ketika engkau sudah didapati, ikutlah. Karena pada waktu engkau didapati, engkau sudah berbalik, masuk jalan yang benar, malaikat sisi surga itu bersorak-sorai. Karena apa? Satu domba, warga negara kerajaan surga, telah diselamatkan. Dan kalau engkau berjalan semakin jauh meninggalkan jalan kebenaran itu, susah gembalamu untuk menemukan engkau. Sekalipun engkau tercatat sebagai warga negara kerajaan surga,
Susah gembalamu untuk menemukan engkau kembali. Karena engkau sudah menjadi seteru dengan firman Allah. Karena engkau sudah menikmati kehidupanmu bersama dengan dunia. Oleh sebab itu cepatlah berbalik kembali ke jalur semula. Diam di tempat sampai gembalamu datang menyelamatkan engkau. Halo, haleluya, gereja yang dikasihi Tuhan. Yesus datang bukan bagi orang benar. Yesus datang bagi orang berdosa. Tabib, dokter datang untuk orang yang sakit. Bukan untuk orang yang sehat dan merasa sehat. No. Tapi justru firman Allah datang kepada saudara untuk menyadarkan yang kita sudah keluar dari jalur. Untuk kita diam di tempat. Menunggu gembala kita. Menunggu firman yang hidup. Berbicara kepada kita. Di situ kita mengakui segala dosa-dosa kita. Dan kita berbalik, tidak mengikuti jalan dunia. Tapi kita berbalik mengikuti jalan Tuhan. Jalan yang menyibakkan dari segala keruwetan. Jalan yang menyibakkan dari segala mara bahaya. Jalan yang menyibakkan dari segala kematian. Untuk masuk tanah perjanjian. Tanah yang berlimpah susu dan matunya. Nggak perlu takut, berjalanlah. Karena di dalam rohmu, di dalam namamu. Sudah tertulis engkau warga negara kerajaan Allah. Bukankah Nabi Yesaya sudah berkata, aku yang membentuk engkau, kata Tuhan, sejak dari kandungan ibumu. Dan Tuhan berkata, aku yang memberikan nama kepada engkau. Aku menyebut engkau dengan namamu. Tuhan yang kasih nama. Karena ini warga negara kerajaan surga. Dan saat ini kalau engkau belum ada dalam jalan kebenaran, berbaliklah, bertobatlah. Halo, ketika engkau dipertemukan dengan Tuhan, ketika engkau dipertemukan dengan firman Allah, engkau berbalik dari perilakumu. Luar biasa, Tuhan bergembira setengah mati. Ya, bersorak-sorai. Seperti seekor anak domba ini tadi, yang ada di dalam gendongan gembalanya, kembali kepada domba yang 99 ekor. Haleluya. Gembala itu, wah, sukacitanya luar biasa. Satu jiwa diselamatkan. Seisi surga bersorak-sorai. Ingat, Tuhan datang mencari orang yang berdosa. Mulai dari Rahab, Maria Magdalena, perempuan Samaria ini. Mereka pun diselamatkan. Oleh karena apa? Mereka tahu bahwa Allah yang tidak menyelamatkan mereka, Allah penuh mujizat. Allah yang tidak menyelamatkan dia, Allah yang ditakuti oleh bangsa-bangsa. Allah yang tidak menyelamatkan dia adalah Allah pemilik tanah perjanjian. Tanah yang berlimpah susu dan matunya. Orang stres pun, orang gila, penuh dengan sakit penyakit yang tidak dililit oleh masyarakat, yakni Maria Magdalena. Yesus datang di sana, disembuhkan, dilepaskan dari 7 roh jahat. Dan dia tidak stres lagi, dan dia tidak gila lagi, dan sembuh dari sakit penyakitnya. Justru dia yang melayani Yesus. Sampai Yesus mati di kayu salib, Maria Magdalena bersama Maria yang lain ada di tempat itu. Halo, untuk melayani Tuhan tidak perlu diharuskan bahwa engkau dari background seorang imam, dari background dari sekolah Alkitab, dari background engkau sudah pelayanan secara turun-temurun. No, melayani Tuhan, melayani dengan hati, melayani Tuhan karena engkau sudah diselamatkan, melayani Tuhan karena engkau dekat dengan pemilik kerajaan surga, sehingga engkau tidak tersesat lagi di jalan, tapi engkau mendapatkan jalan kebenaran. Perempuan Samaria itu yang belum mengerti kebenaran dan tidak diberikan pengertian kebenaran dan dikucilkan, dan di sana orang-orang ahli Taurat, imam-imam kepala, tidak ada yang datang kepada Samaria. Sudah dikucilkan sebagai warga negara kelas 2. Engkau tidak layak, engkau tidak berhak, karena engkau orang berdosa, engkau penyembah berhala. Tapi justru Yesus datang di sana. Sekalipun pendeta-pendeta top, pendeta-pendeta kaya, pendeta besar tidak datang ke tempatmu, Yesus datang di tempatmu. Gak ada mahkamah agama, gak ada imam-imam kepala yang datang ke Samaria. Tapi justru Yesus melewati daerah orang Samaria. Dan dia membuka dialog. Dan dia menyadarkan bahwa engkau harus lepas dari dosa perzinahanmu. Jangan berbuat zina. Tuhan gak suka dengan penzina. Itulah sebabnya perempuan yang tadi bertobat. Dan dia mengabarkan Injil kepada orang-orang yang ada di kamu Samaria. Untuk dia berkata, itu aku bertemu dengan Mesias. Mesias sekarang ada di depan kita. Justru yang memperkatakan Yesus itu adalah Mesias.
perempuan yang berzina. Yang bisa mengenali Yesus sebagai juru selamat dan Mesias anak Allah yang hidup. Justru orang yang diikat oleh perzinahan dan dilepaskan dari perzinahan itu. Jangan kita memandang rendah background seseorang ketika dia belum bertobat. Tuhan tidak pernah melihat masa lalumu. Kasih-Nya banyak sekali menutupi dosa. Dan Tuhan tidak ingat dosa-dosamu di masa yang lalu. Yang Tuhan mau saat ini, engkau berubah karaktermu, tabiatmu, perilakumu. Hidup bukan seperti hidupmu yang dulu, tapi hidup di dalam firman Allah, hidup di dalam Kristus, hidup sepenuhnya untuk Kristus. Sekalipun orang Farisi, sekalipun ahli-ahli Taurat, mereka langsung komplain, mereka langsung kantor tentang pelayananmu. Stop. Tuhan gak butuh pengantar-pengantar seperti itu. Tapi justru Tuhan berkata, justru aku bergembira, aku berbahagia ketika domba yang tersesat ini tadi aku temukan. Dan aku berpesta pora karena satu jiwa berharga di mata Tuhan. Kalau seekor domba aja berharga di mata Tuhan, apalagi saudara dan saya. Kita sangat berharga karena kita sah sebagai warga negara kerajaan surga. Amin. Haleluya. Tundukkan kepala. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, saya mengucap syukur di pagi hari ini atas kasih karunia yang Tuhan Yesus berikan bagi kami semua. Kau singkapkan rema kebenaran firman-Mu. Tuhan, terima kasih untuk kami kembali berada di jalan kami yang benar. Dan ketika kami tersesat, kami tidak kemana-mana ya Bapak. Kami akan menunggu di sana. Dan kami akan teriak-teriak. Dan kami akan memberikan tanda dengan suara kami agar kami ditemukan oleh gembalanya. Teriakan kami ke dalam kerajaan surga. Sebagai teriakan orang yang berdosa. Seperti Yunus yang berteriak ketika dia berada dalam perut ikan. Dan di belakangnya dunia orang mati terpalang di belakang Yunus. Di situ Yunus berteriak. Dan engkau mendengarkan teriakan dari warga negara, dari anak domba ini tadi. Kau selamatkan kami. Terima kasih Bapak. Kalau Tuhan Yesus selamatkan Yunus, Tuhan Yesus juga bisa selamatkan saudara dan saya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, pagi hari ini kita semua yang sudah diberkati, sama-sama berkata, amin. Shalom. Sampai bertemu minggu yang akan datang. Tuhan Yesus memberkati.